Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan, SPD MA, Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimi Situbondo, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Psikologi Konseling dengan bobot 2 SKS. Pemaparan ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan dan pengajaran, sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen, yaitu PDD UKTPT tahun 2025. Mata kuliah ini dideskripsikan membahas tentang konseling yang dilakukan secara profesional, mencakup antara lain pengertian dan sejarah psikologi konseling, tujuan psikologi konseling, serta karakteristik yang harus dipenuhi oleh seorang konselor, proses konseling, teori dan teknik-teknik konseling, penerapan konseling, dan etika yang harus diterapkan dalam melakukan konseling. Pertemuan materi kuliah ini dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan dengan ditambah UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Capaian pembelajaran lulusan program studi psikologi: pertama, mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, mampu menguasai konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Nomor 3, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan teori dalam psikologi konseling untuk mendorong perkembangan individu dan kelompok. Sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa memiliki pemahaman mengenai konsep, sejarah, fungsi, karakteristik konseling. Nomor 2, mahasiswa dapat memahami teori-teori dan aplikasi berkenaan dengan psikologi konseling, baik berkenaan pada satuan pendidikan maupun masyarakat luas. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat melakukan analisis menyeluruh berkenaan dengan pelaksanaan psikologi konseling. Mahasiswa yang nomor 4, sub CPMK, mahasiswa memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menganalisis penelitian terkait psikologi konseling. Dalam proses pembelajaran meliputi 3 aspek yang disebut dengan DEI. Yang pertama yaitu delivery, yaitu merupakan cara menyampaikan materi pembelajaran. Yang nomor 2 adalah interaction, merupakan cara interaksi dengan mahasiswa di kelas. Nomor 3 adalah assessment, merupakan cara menilai mahasiswa. Adapun masing-masing aspek dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Delivery itu meliputi cara atau penyampaian materi pembelajaran dimulai dengan melakukan kontrak kuliah di setiap awal semester, menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS tentang sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan. Yang berikutnya adalah melaksanakan proses pembelajaran dengan metode ceramah, diskusi, dan presentasi menggunakan LCD, proyektor, laptop, dan PowerPoint. Yang berikutnya adalah interaction, meliputi yaitu melakukan doa bersama, menanyakan kehadiran mahasiswa, memberikan motivasi kepada mahasiswa, memaparkan materi pembelajaran, tanya jawab, diskusi, dan kuis. Terakhir, melakukan refleksi dan kesimpulan di akhir pertemuan. Asesmen atau cara menilai mahasiswa dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama adalah proses penilaian proses, meliputi kehadiran dan keaktifan. Kedua adalah penilaian hasil, meliputi tugas kuis, UTS, dan UAS. Sistem penilaian dengan rincian bobot sebagai berikut: kehadiran 15%, keaktifan 15%, diskusi, tugas, kuis itu 20%, UTS 20%, UAS 30%. Demikian pemaparan saya. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran
materi psikologi konseling dengan kajian pengertian dan tujuan psikologi konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Hadir semua atau ada yang belum hadir? Ada yang belum hadir? Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini minggu depan bisa hadir. Amin. Teman-teman, ini karena pertemuan perdana pembuka. Jadi materi kuliah kita hari ini adalah psikologi konseling. Psikologi konseling ini CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan teori dalam psikologi konseling untuk mendorong perkembangan individu dalam kelompok. Jadi kalian diharap itu dengan belajar ini mampu memahami dan menjelaskan konsep dan teori dalam konseling. Karena ini adalah pertemuan perdana, kita ada kontrak kuliah. Sistem penilaian dalam perukilan ini selama 1 semester, itu yang pertama dinilai dari kehadiran. Kehadiran itu saya nilai 10%. Ketidakaktifan 10%, diskusi tugas atau kuis itu 20%, UTS 20%, sedangkan UAS adalah 30%. Gimana, paham? Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita buka dengan doa dulu. Silakan Kosma untuk membuka doanya. Mari kita berdoa bersama untuk memulai perkuliahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. La ilaha illallah aman minat Muhammadur Rasulullah wa'alaikum bitta'um Sayyidi Abdul Wahhab Syarani Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi Sayyidi Sirajuddin Al-Bulkini Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani Hayyun Samadun Baqi Walahu Kanafuwati Subhanal Malikil Khallaq Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin Wa bil ismi narmihi minal bu'di bisyatat Fa asmim wa abakim thumma ami aduwana Wa arisumu ya dal jalali bihal somad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kali ini kan pertemuan perdana, kita akan membahas tentang sesuatu yang ringan-ringan saja. Seperti pengertian psikologi konseling. Psikologi konseling adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada pemberian bantuan kepada individu untuk mengatasi masalah emosional, sosial, dan psikologis, serta untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi harapannya adalah apabila nanti emosionalnya tertata, sosialnya tertata, psikologisnya tertata, itu diharapkan mampu mengembangkan potensi yang kita miliki. Karena orang tidak mungkin bisa berkembang kalau emosionalnya itu tidak tertata, sosialnya tidak tertata, psikologisnya tidak tertata. Jadi ketiga faktor inilah yang akan mempengaruhi perkembangan manusia, terutama di bidang psikologisnya. Poin-poin penting mengenai psikologi konseling sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus pada bantuan individu. Psikologi konseling bertujuan untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada individu yang menghadapi berbagai masalah, seperti masalah hubungan, stres, kecemasan, depresi, atau kesulitan dalam pengambilan keputusan. Jadi fokusnya dari psikologi konseling ini adalah memberikan bantuan secara individu, terutama orang-orang yang mengalami masalah hubungan. Kalau kalian punya masalah dengan keluarga atau dengan best friend-nya kalian punya masalah, itu bisa minta tolong kepada seorang konselor untuk menemukan solusi dari masalah yang kita alami. Stres yang berlebihan,
Karena mungkin banyak tugas, terlalu banyak, akhirnya membuat kita itu stres. Orang itu terlalu banyak pikiran biasanya stres. Dan itu biasanya butuh bantuan seorang konselor. Juga kecemasan. Kecemasan yang berlebih juga bisa membuat orang itu drop ya. Coba kalian bayangkan, kalian itu diteror habis-habisan sama seseorang. Bisa menimbulkan cemas apa enggak? Bisa. Cemas. Akhirnya ketika kecemasan meningkat, akhirnya badan itu lemas, pikiran itu kacau. Nah, itu juga butuh yang namanya konseling. Depresi atau kesulitan dalam pengambilan keputusan. Jangan juga kadang-kadang manusia itu susah untuk mengambil sebuah keputusan. Butuh bantuan orang lain. Contoh, ada anak semester akhir. Dia mau ngambil judul skripsi. Dia kan harus sharing sama teman-teman kakak-kakaknya untuk ngambil keputusan judul apa sih yang pas. Bisa seperti itu. Jadi konseling kalau disederhanakan itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jika sudah spesifik dalam kehidupan yang ranahnya dapur kita sendiri, nanti bisa datang ke konselor. Jadi pengambilan keputusan ini juga ketika kalian mau menerima seseorang, itu kan keputusan yang berat. Maka kalian bisa konsultasi sama seorang konselor. Yang berikutnya apa? Tujuannya, proses interaktif konseling adalah proses interaktif antara konselor dan klien, di mana terjadi komunikasi, eksplorasi masalah, dan pengembangan strategi pemecahan masalah. Jadi ada proses interaktif, ada yang ngomong, ada yang denger, ada yang ngomong, ada yang denger. Nah, seorang klien dituntut untuk jujur kalau mau ngomong. Kalau mau curhat yang Kenapa? Biar ketemu sumber masalahnya dan solusinya. Jadi dituntut untuk jujur di sini. Jadi interaksi yang terjadi antara klien dan konselor, jadi pondasinya harus jujur. Tidak ada keterpaksaan. Oleh sebab itu, jadi pertama kali datang pasti ditanya sama konselor, ibu kesini itu datangnya karena dipaksa atau karena sukarela? Pasti ditanya. Kenapa? Ya sebagai pondasi bahwa dia benar-benar butuh. Beda dong butuh dan tidak ya. Orang itu kalau butuh, biasanya itu didengerin seksama, diresapi, sampai dia benar-benar paham tentang masalahnya, sehingga terjadilah problem solving, pemecahan masalah. Langkah-langkah konsultasi psikolog. Yang pertama, identifikasi masalah. Pahami masalah yang ingin Anda konsultasikan, identifikasi gejala yang Anda alami, bagaimana dampaknya pada kehidupan sehari-hari, dan apa yang ingin Anda capai melalui konseling. Jadi kunci pertama adalah seorang klien itu harus paham masalahnya dulu. Pahami betul masalahnya, baru nanti datang ke konselor. Terus bagaimana kalau dia memahami tak paham-paham? Bisa minta bantuan orang lain. Bantuan orang lain yang sekiranya bisa menyederhanakan masalah yang dia alami. Tapi kunci utama adalah paham dulu. Bagaimana orang itu mau menjelaskan kepada kliennya? Kalau kliennya aja jelaskan nggak jelas. Makanya klien harus paham masalahnya dulu. Sehingga ketika jelas masalahnya yang dialaminya, dia akan menemukan solusi yang pas nantinya. Yang berikutnya adalah pencarian psikolog. Jadi kalau sudah masalahnya ketemu nih, poin-poinnya ketemu nih, silakan Anda melangkah kepada seorang psikolog. Karena sudah bawa bekal, ya kan? Masalah sudah dipahami, berarti tinggal melangkah nih, pencarian psikolog. Nah, cari psikolog yang memiliki spesialisasi dalam bidang yang Anda butuhkan. Anda bisa mencari rekomendasi dari teman, keluarga, atau cari informasi dari berbagai sumber terpercaya seperti website atau aplikasi penyedia layanan psikolog. Di zaman yang modern ini, untuk menemukan psikolog itu nggak terlalu susah. Yang penting kita mau datang atau tidak, mau mencari atau tidak. Cuma masalahnya nanti khawatirnya kena website abal-abal gitu loh. Makanya harus konsultasi dulu sama orang-orang psikolog. Atau minimal anak-anak psikologi lah, cari tahu tentang website ini bagaimana. Takut terjebak di website nanti. Jadi
Pencarian psikolog ini penting. Karena kalau apa yang Anda bawa itu pas dengan psikolog, keahlian psikolognya itu, nanti akan madu, akan ketemu solusi. Contoh kamu bawa solusi, Ibu, saya datang ke sini dengan membawa masalah, saya itu sebenarnya mau tetap di sini, tapi anak-anak sama orang tuanya mau dibawa ke luar kota, dan orang tersebut menginginkan kita pindah keluar kota. Tapi saya menginginkan di sini semua. Ini kan perlu dipecahkan masalah seperti ini. Kalau langsung ditabrak biasanya jadi pertengkaran. Nanti kalian bisa musyawarah sama seorang psikolog bahwa saya pengennya di sini, tapi tidak terjadi masalah. Kalau maupun ikut keluar kota tetap tidak jadi masalah. Jadi hidup itu meminimalisir masalah. Karena hidup sudah banyak masalah. Yang berikutnya adalah persiapan sesi. Siapkan mental dan fisik untuk sesi konseling. Pikirkan poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan dan pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Jadi seorang klien itu sudah minimal ditulis lah. Ditulis di bukunya. Oh, nanti aku mau tanya ini nih sama konselornya, mau tanya ini. Nanti ketika datang ke konselor tidak enak. Dia punya poin-poin yang pengen ditanyakan. Itu memudahkan juga. Kadang begini, tidak semua klien itu mampu mengutarakan isi hati. Makanya untuk membantu mengutarakan isi hati itu dicatat biar memudahkan. Jadi jangan sungkan-sungkan sudah, karena itu sudah siap menerima segala hal dari kau. Cari solusi bersama. Yang berikutnya adalah sesi konseling. Pengumpulan informasi. Psikolog akan bertanya mengenai masalah Anda, latar belakang dan gejala yang Anda rasakan. Bersikaplah jujur dan terbuka dalam memberikan informasi. Jadi konselor itu akan bertanya, Ibu dari mana? Saya dari Surabaya. Oke, dari kesini diantar keluarga atau sendiri? Diantar sendiri. Ibu pekerjaannya apa? Aktivitas sehari-harinya? Saya ibu rumah tangga, Pak. Semua gitu. Itu akan ditanya sama seorang konselor. Kenapa? Biar ngerti latar belakang dulu. Aktivitas selain jadi ibu rumah tangga apa? Gak ada, Pak. Cuma ibu rumah tangga ya bantu anak-anak aja. Kadang-kadang saya ngajarin anak-anak, ini bisa juga. Dan gejala yang Anda rasakan. Kenapa Ibu hari ini Ibu datang ke sini, apa yang Ibu rasakan? Ini Pak, saya beberapa hari ini perasaan itu kayaknya gundah, kayaknya itu ada perasaan cemas, karena beberapa hal yang harus saya pecahkan dalam hidup saya, terutama masalah keluarga, kan gitu ya. Ingat, bersikaplah jujur, nggak boleh dibuat-buat. Jadi kalau kamu curhat, seorang klien itu harus jujur, terbuka dalam memberikan informasi. Semua yang diminta psikolog harus kalian berikan. Untuk apa? Kemudahan memecahkan masalah. Yang berikutnya adalah identifikasi masalah. Psikolog akan membantu Anda mengidentifikasi akar masalah dan memahami lebih dalam tentang kondisi Anda. Tipe manusia itu kan kadang malas mikir ya. Ya kan, kalau sudah masalah buahnya itu malas mikir. Pengennya langsung keluar dari masalah. Jadi makanya seorang konselor itu dituntut untuk sabar. Karena akan menerima curhatan dari klien. Jadi pasti akan ditanya tuh akar masalahnya. Akar masalahnya dari mana? Oh, saya bisa kacau di keluarga Pak, dari sumber masalahnya dari ekonomi. Berarti yang harus diperbaiki mana? Ya ekonominya, kan gitu ya. Tapi itu kalau jujur kliennya. Yang berikutnya adalah penyusunan rencana. Psikolog akan menyusun rencana terapi atau penanganan yang sesuai dengan kondisi Anda. Jadi seorang psikolog akan menyusun tuh rencana. Minggu depan apa yang akan dilakukan, 3 hari ke depan apa yang akan dilakukan, semua akan disusun. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah atau meringankan masalah yang dialami seorang klien. Yang berikutnya adalah penerapan rencana. Anda akan mulai menerapkan rencana terapi yang telah disusun bersama psikolog.
Ini mungkin melibatkan latihan, teknik relaksasi, atau perubahan perilaku. Jadi kalau sudah disusun rencananya, tinggal actionnya. Contoh, psikolog mengatakan, ibu nanti sebelum berangkat ke sini, ibu itu usahakan seger dulu badannya, refresh dulu, jangan terburu-buru. Setelah itu sudah pamit ke keluarga baru berangkat ke sini. Itu kan bagian dari rencana-rencana. Terus setelah itu ibu itu dikasih latihan pernafasan mungkin yang sederhana sebagai relaksasi. Seperti tarik nafas, seperti counter breath therapy. Jadi mengcounter nafasnya kan. Yang berikutnya, setelah dilakukan teknik-teknik tersebut, ada evaluasi. Anda akan melakukan evaluasi berkala dengan psikolog untuk melihat perkembangan dan kemajuan terapi. Jadi ada perencanaan, ada action, ada evaluasi. Kenapa harus ada evaluasi? Biar tahu ada perubahan atau biar tahu berhasil atau tidak. Jadi dilihat tuh, dari cemasnya nurun enggak, terus rasa stresnya turun apa enggak, kan itu harus dievaluasi. Yang berikutnya adalah tindak lanjut. Setelah sesi konseling, penting untuk tetap menjaga kesehatan mental Anda. Ikuti saran psikolog, terapkan rencana terapi, dan jangan ragu untuk berkonsultasi kembali jika diperlukan. Jadi nanti terakhirnya itu, seorang konselor akan memberikan saran kepada ibu untuk jangan sungkan-sungkan. Kalau something problem silakan telepon WA, nggak apa-apa. Kapan saja siap, 24 jam insya Allah. Asal yang penting jam-jam kerja aja. Tapi kalau mendadak juga boleh. Kalau ya pastinya jawabannya nunggu lah gitu ya. Habis ini kita akan diskusi bersama. Di diskusi baru nanti kuis ya. Jadi teman-teman silahkan membentuk kelompok. Jadi kalian saya kasih waktu sekitar 5 sampai 7 menit untuk discuss tentang apa sih psikologi konseling dan langkah-langkah yang tepat bagi seorang klien untuk menuju ke konselor itu apa gitu ya. Silakan kalian diskusi, kita kasih waktu 7 menit, jangan lama-lama ya. 7 menit. Apa tadi pencarian psikolog? Tadi stres dan pengambilan keputusan. Oke, saya kira diskusinya sudah cukup. Oke, cukup. Setelah diskusi habis ini, kalian akan saya tanyakan satu-satu. Oke. Ya, satu kelompok. Perwakilan. Namanya kuis true and false. Jadi ada kuis benar sah? Kuisnya seperti tadi. Itu proses konseling yang benar bagaimana, langkah-langkah konseling yang bagaimana, terus cara mencari seorang psikolog itu harus bagaimana, oke? Iya. Oke. Ya satu kelompok satu aja. Oke. Jadi pengertian psikologi konseling itu bagaimana? Terus langkah-langkah untuk pergi ke psikolog itu apa saja yang perlu disiapkan oleh klien? Terus cara mencari seorang psikolog itu harus bagaimana? Yang berkaitan dengan psikologi konseling. Oke, kalau sudah selesai, silakan untuk mempresentasikan apa yang kalian diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hasil kelompok kami, psikologi konseling itu adalah cabang ilmu psikologi yang fokus pada bantuan individu yang mengatasi emosional, kecemasan, dan juga stres. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Apalagi selain itu yang 3? Oh, ini. Oke, terima kasih banyak. Kasih aplaus. Cukup ya? Cukup, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan kosomannya ditutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama.
Mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri perkuliahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.